Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat layout diffractogram dengan menggunakan software Origin. Sebelumnya, kita perlu tahu layout diffractogram merupakan tampilan pola difraksi dari hasil XRD yang dimuat di dalam jurnal. Layout diffractogram yang akan saya buat kali ini akan terlihat seperti pola difraksi berikut yang dimuat pada jurnal yang berjudul In Situ XRD Study of the Structure and Electrochemical Performance of Vanadium Pentoxide Nanosheet in Aqueous Zinc-Ion Batteries yang ditulis oleh Peng Jing et al. Untuk pembuatan layout diffractogram, pertama-tama kita buka terlebih dahulu software Origin. Ini merupakan tampilan awal dari software Origin. Di sini kita akan menggunakan blank workbook untuk membuat layout diffractogram. Setelah itu, data hasil XRD dimasukkan ke dalam workbook dalam bentuk .txt. Lalu di sini akan terlihat data hasil XRD di mana pada kolom A atau sumbu X merupakan data 2 theta, sedangkan pada kolom B atau sumbu Y merupakan data intensitas. Selanjutnya akan dibuat plot dengan cara memblok semua data dengan menekan tombol Ctrl A, lalu dipilih opsi plot dalam bentuk line. Hasilnya adalah diffractogram seperti ini. Namun, tampilan dari diffractogram yang dihasilkan masih belum terlihat seperti layout diffractogram yang dijadikan acuan. Maka dari itu, kita perlu melakukan pengaturan terlebih dahulu dengan cara mengklik 2 kali pada bagian sumbu X atau sumbu Y dari grafik. Seperti yang dapat dilihat pada layout diffractogram acuan, terdapat garis di bagian atas dan juga kanan grafik. Untuk menambahkan garis tersebut, kita pilih opsi Line and Text. Kemudian pada bagian top, kita pilih Show Line and Text dengan pengaturan Major Text menjadi None dan juga Minor Text menjadi None. Lalu pilih Apply. Selanjutnya pada bagian right kita pilih Show Line and Text juga dengan pengaturan Major Text menjadi None dan juga Minor Text menjadi None, lalu pilih Apply. Selain itu, pada layout diffractogram acuan tidak terdapat Major dan Minor Text pada bagian kiri. Kita dapat atur dengan memilih bagian left lalu setting Major Text menjadi None dan juga Minor Text menjadi None lalu Apply. Kita juga dapat mengubah posisi major dan minor text pada bagian bawah grafik menjadi di dalam dengan mengubahnya menjadi in lalu apply. Selanjutnya, kita akan menghilangkan skala numerik pada bagian kiri grafik menggunakan opsi text label, lalu dipilih unshow pada bagian left lalu apply. Sekarang dapat terlihat tampilan diffractogram sudah sesuai seperti layout diffractogram acuan. Selanjutnya, untuk mengubah keterangan pada sumbu X bisa dilakukan dengan mengklik 2 kali pada tulisan A, lalu diganti dengan 2 theta. Theta dalam bentuk simbol bisa kita lihat dengan menekan Ctrl M dan dapat dipilih simbol theta. 2 theta ini memiliki satuan derajat. Di sini kita dapat mencari simbol derajat dengan menekan Ctrl M dan dipilih simbol derajat. Selanjutnya yaitu keterangan pada sumbu Y juga diubah dengan mengklik 2 kali pada tulisan B, lalu diganti dengan intensitas. Intensitas ini memiliki satuan arbitrary units atau AU. Selanjutnya kita dapat pindahkan keterangan senyawa dari diffractogram ini dengan mendrag ke dalam grafik. Kemudian dapat diubah dengan cara mengklik 2 kali. Senyawa dari data diffractogram yang saya punya ini merupakan senyawa BaSO4 atau barit yang telah dianalisis sebelumnya dengan menggunakan software match atau QualX.
Kemudian, dari layout difraktogram acuan, dapat terlihat bahwa bagian kanan dan kiri difraktogram menempel pada garis bagian kanan dan juga kiri. Kita dapat mengaturnya juga dengan mengklik 2 kali pada sumbu X dan memilih opsi scale. Di sini terlihat pada difraktogram bagian kiri dimulai pada angka kisaran 5. Lalu kita ubah skala from pada opsi scale menjadi 5. Sedangkan pada difraktogram bagian kanan terlihat diakhiri pada angka kisaran 90. Lalu kita ubah skala to pada opsi scale menjadi 90 dan dihasilkan difraktogram yang menempel pada garis bagian kanan dan juga kiri. Untuk skala vertikal, bisa kita atur menjadi minus 30 dan posisi difraktogram akan menjadi lebih turun. Dan yang terakhir, layout difraktogram acuan memuat keterangan indeks Miller pada setiap puncak difraksi. Kita juga bisa memasukkan keterangan indeks Miller yang sudah kita dapatkan dari software PowerX dengan menggunakan tool text, lalu dimasukkan nilai indeks Miller yang sudah didapatkan. Lalu kita atur ukuran teksnya dan dapat pula mengubah posisi teks dengan mengatur rotasi teks menjadi 90 derajat, kemudian teks dipindahkan sesuai pada posisi puncak yang sesuai dengan nilai indeks Miller yang dimasukkan. Proses ini dilakukan pada semua puncak difraksi yang terdeteksi nilai indeks Miller-nya. Dan ini adalah hasil akhir dari pembuatan layout difraktogram. Layout difraktogram ini sudah sesuai dengan layout difraktogram yang saya jadikan acuan, yang kemudian dapat digunakan sebagai data hasil XRD pada jurnal atau karya tulis yang akan kita buat. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan layout difraktogram menggunakan software Origin. Mohon maaf jika penjelasan yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.